kembali di Lunch Talk menanti kejujuran Jessica, walaupun ini memang jadi satu hal yang sepertinya agak sia-sia. Kayaknya Jessica nggak bakal ngaku gitu ya. Mbak Poppy, sebetulnya ya ekspektasi masyarakat terhadap kasus ini akan menuju ke sebuah kesimpulan besar, tentu saja sangat besar sekali. Tapi ini semacam reality check lah ya. Kalau misalnya kasus ini, ya polisi saya yakin akan bekerja keras untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Kalau misalnya bukti itu kemudian tidak terkumpul gitu ya. Ya. Akhirnya atau tidak cukup kuat ditutup, kemudian Jessica untuk dinyatakan tidak menghukum bersalah. Jessica. Itu bisa terjadi kan? Enggak? Karena kan masih ada proses yang tadi disampaikan oleh Bapak. Baru sekian hari itu masih bisa dikumpulkan hal yang terjadi, bisa dibebaskan kembali gitu kan. Masih ada waktu dan lain-lain. Cuman tadi kalau memang semuanya kan benda mati, nggak ada yang hidup gitu kan. Kemudian belum ada pernyataan statement yang mengatakan bahwa dia akan mengaku gitu kan. Artinya hal seperti itu. Nah kalau misalnya nggak mengarah ke sana pada saat nanti di sidang, karena yang menentukannya tetap hakim. Kalau misalnya nanti ternyata tidak cukup kuat dan lain-lain, ya polisi juga harus siap-siap untuk namanya kasus ini selesai dan lain-lain. Tapi kan artinya kembali ke goal awal, meskipun pemirsa ataupun juga Pak Thomas sanksi dengan pengakuan Jessica sendiri, apakah mungkin artinya ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengungkap kejujuran itu? Kita kembali ke kondisi psikolog Jessica ini sendiri begitu Mbak. Apakah memang ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengungkap kejujuran seorang Jessica kalau memang dia adalah pelakunya begitu dengan kondisi psikologi dia yang seperti saat ini? Ya kalau misalnya saat ini tadi ya, ini kan resiko hukumannya. Kalau misalnya kita membayangkan asumsi seseorang nih, dia kalau misalnya dia mengaku, sanksi hukumannya kan panjang banget nih. Tapi menghancurkan semua karirnya. Di usia 27 tahun mati. Dia akan hancur semua yang udah dibangun, nama baik segala macam hancur. Orang akan melakukan apapun. Betul-betul fight gitu. Tapi ini kan kalau memang melihat dari segi itu. Tapi tadi kalau misalnya metodologi ini bisa digunakan dengan salah satu alternatif tadi adalah adanya bukti CCTV yang kita masih menunggu daripada teman-teman kepolisian, karena memang kemarin tadi juga saya juga sempat menyampaikan kasih dong CCTV-nya biar bisa kita lihat, cuman ini kan bukan konsumsi publik gitu kan. Pasti kita akan mempercayai polisian yang akan mengungkap dan mereka akan mengungkapkan ini di pengadilan nanti. Nah ada banyak hal yang mungkin yang kita nggak pernah memperhatikan, mungkin nanti akan terungkap gitu loh banyak hal. Karena memang kan kesaksian si A, B seperti ini, kesaksian si B kan ada berbeda. Katanya ada yang meminum kopi gitu kan. Kopi yang sama diminum. Habis itu yang kedua bilangnya enggak minum gitu kan. Kalau minum satu seruput juga pasti dia kenapa-napa gitu kan. Kemudian juga banyak pertanyaan dari pikiran saya sih, kalau misal belum melihat CCTV sebagai masyarakat nih, suster yang handle tuh mana? Kemudian ada teriakan di rumah sakit, si Hani berteriak, salah satu YouTube juga saya lihat, dia berteriak, aduh saya tadi minum gitu loh. Itu pernyataan dari Hani? Dari Hani, kemudian dan itu ada saksi-saksi dari susternya, boleh nggak diwawancara susternya gitu loh. Kemudian pas bawa turun ada beberapa orang, boleh nggak diwawancara juga gitu loh. Artinya nggak cuma satu fokus aja, mungkin dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Johannes tadi ya, yang nggak jangan ke situ aja. Lebarinlah dengan yang lain, tariklah benang merahnya, mungkin nanti akan ada gambarannya. Terus kemudian WhatsApp chat yang grup itu kan baru dibuat nih, sebelumnya kan tidak pernah ada. WhatsApp grup itu sebelum adanya pertemuan. Siapa? Anggotanya 4 orang. Ya jadi ada Mirna, Jessica, Hani sama satu lagi temennya. 4 orang dia baru dibuat itu pada saat sebelum peristiwa ini. Dan kemudian habis peristiwa itu ada 2 kali makan malam. Nah, di situ tidak terjadi apapun. Kemudian pesennya melalui WhatsApp juga, suruh milih. Ini ya, saya ngeliat ini sebuah benang merah. Atau ini cerita sebuah yang dirangkai oleh alur, Jessica gitu loh. juga. Coba perhatiin deh ya. Ini pas saya ngeliat sendiri nih. Kemudian WhatsAppnya itu dia ngelink ke Somato untuk ngecek minumannya, di refer kamu mau milih apa? A, B, milih minumannya mana? Ditawarin kopi gitu kan. Cyanida kalau di jus akan terlihat, akan busanya gitu kelihatan. lebih ini. Tapi kalau di kopi tercover dengan kopi. Nih, ini kan kopi nih.
kita baunya tuh tercover dengan Iya, kopi iya. gitu kan. Tersamarkan. Itu perlu di cross check lagi. Saya hanya menyampaikan, artinya kalau saya bertemu Jessica saya akan bertanya gitu loh. Nah kemudian dilihat lagi alurnya selanjutnya. Pas saat pertemuan ketiga dia membeli tiga Oke, botol baik. kecil itu tadi kan. Kemudian ditutup 1, 2, 3. Iya. Tapi kopinya itu informasinya, Iya. saya kan nggak lihat CCTV nih. Informasinya dia naruh tasnya itu Pak sebelum setelah kopi datang tasnya dipindahin loh. Oke, baik. Itu baik. informasi dari si Iya. Jessica. Kita akan mendengarkan Oke. bagaimana statement juga dari Pak Thomas terkait dengan kronologi yang sempat dijelaskan oleh Mbak Popi bahwa secerdas apa kemudian si pelaku ataupun juga terduga ini merangkai sebuah peristiwa atau proses pembunuhan sahabatnya sendiri begitu. Di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Line Talk.